Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di malam hari yang cerah ini ya teman-teman. Yang terhormat kepada Bapak Sukirman selaku guru SDN Srengseng Sawah 14 pagi yang telah meluangkan waktunya untuk kami semua dalam rangka membantu tugas pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim semuanya. Ini saya Muhammad Fatul Nur Fadli akan memandu jalannya acara selama acaranya berlangsung. Nah, mari kita membacakan basmalah terlebih dahulu bareng-bareng yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan atau wawancara yang dilaksanakan pada hari ini atau malam ini, yang pertama silakan diajukan pertanyaan dari teman kelompok saya. Dipersilakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faindah Kurnia Wardani. Izin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara Bapak memotivasi murid SDN Srengseng Sawah 14 pagi, Pak? Baik. Baik, terima kasih. Suara saya bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa semuanya. UHAMKA ini ya? PGSD? Ya, baik. Iya, Pak. Ya. Tadi ada Mbak siapa yang nanya tadi, lupa namanya. Baik, sebelum saya menjawab, perkenalkan saya Bapak Sukirman, mengajar bertugas di SDN Srengseng Sawah 14. Kemudian saya mengajar di kelas 3 ya. Ada tugas tambahan bagi saya. Saya ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk di sekolah dasar. Baik, tadi yang ditanyakan memberikan motivasi ya kepada anak-anak, terutama dalam kondisi COVID-19. Adik-adikku semuanya atau para mahasiswa semuanya, dari pengalaman Bapak selama 2 tahun hampir ini ya, semasa adanya COVID-19, banyak sekali yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, terutama guru sekolah dasar, yang notabene guru sekolah dasar itu banyak membimbing, mengarahkan, membina, menuntun, kemudian juga memberikan contoh-contoh, semuanya diterapkan dan dibiasakan setiap hari. Nah, motivasi apa sih Bapak barangkali selama menjalankan tugas-tugas untuk mendidik anak, terutama di sekolah SDN Srengseng Sawah 14 pagi? Kami sebelum memberikan pembelajaran ya, kalau dulu lewat BDR atau PJJ, itu kami mengadakan Zoom dulu ya, mengadakan Zoom dulu kepada orang tua murid, di mana orang tua murid ini adalah pengganti Bapak Ibu guru di sekolah, sehingga perlu ada kesamaan wawasan, kesamaan membimbing anak putra-putrinya, bersepakat kami antara pihak sekolah dengan orang tua murid untuk selalu mendampingi putra-putrinya dalam hal BDR atau PJJ. Nah, ini kami lakukan adalah langkah awal untuk memberikan motivasi kepada putra-putri anak didik kita. Tentunya pada saat kami mengadakan
sosialisasi kepada orang tua murid, ya banyak pertanyaan-pertanyaan ya daripada orang tua murid pada saat itu. Bentuknya bagaimana Pak PJJ ini, PDR ini, terus bagaimana anaknya, terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Nah, namun kami akan selalu memberikan semangat dulu kepada orang tua murid. Motivasi kami berikan kepada orang tua murid. Bahwa dengan adanya pembelajaran PJJ PDR ini, kita memberikan semangat kepada orang tua murid itu yang pertama adalah yang tadinya orang tua murid anak-anak kita belajar tatap muka sekarang lewat virtual ya, lewat daring. Ini tentunya akan menambah wawasan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak sebagai pendamping putra-putri, yaitu untuk menguasai IT. Ya tentunya seperti itu ya. Kemudian ketika pada saat melaksanakan virtual ternyata betul ada kejadian yang luar biasa di mana ibu-ibu bapak ini semangat sekali untuk mengikuti BDR virtual ini. Kenapa semangat? Bisa bercakap-cakap, bisa berdiskusi lewat virtual. Mungkin lewat HP-nya, lewat laptopnya ya. Semangat. Wow. Wah, kalau belajar begini enak ternyata Pak. Iya. Ya, itu semangatnya luar biasa. Setelah kami berikan bahwa pendidikan ini harus dilalui dulu sama orang tuanya. Nah, begitu orang tua semangat untuk mengikuti kegiatan virtual, kemudian kepada putra-putrinya di sampingnya. Ayo anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran lewat virtual ini? Pak, senang Pak, kita bisa bercakap-cakap di masuk dalam di laptop, masuk di HP. Nah, semangat dia, semangat ya. Bisa masuk di mengikuti pelajaran secara virtual, bisa masuk ke dalam laptop, bisa masuk dalam HP ya. Seakan-akan dia merasakan seperti anak-anak yang di televisi ya, seperti artis, seperti apa itu, dia senang bangga lewat virtual ini. Nah, setelah kami berikan motivasi ke orang tua murid, juga kemudian ke anak-anak. Waktu berjalan, kita laksanakan BDR dan PJJ. Setiap pembelajaran itu selalu tentunya akan saya adakan secara pembiasaan dulu ya. Kalau di sekolah dasar itu ada pembiasaan. Yang pertama tentunya setelah anak-anak masuk ya, berdoa dulu, dalam arti masuk Zoom ya, Zoom atau virtual itu anak-anak harus berdoa. Berdoanya saling bergantian antara satu anak yang satu dengan yang lain, bergiliran. Jadi yang memimpin berganti-gantian. Setelah nanti berdoa, kemudian kita absen ya, walaupun kami sudah menyediakan absen lewat link, namun tetap kami absen ya, lewat virtual juga. Setelah selesai berdoa, kemudian kita absen, kemudian biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, setelah usai menyanyikan Indonesia Raya, anak-anak duduk kembali seperti semula. Kemudian kita adakan yel-yel. Nah, ini untuk memberikan semangat lagi ya, memberikan motivasi lagi. Yang pertama kita adakan tepuk ya, tepuk namanya tepuk karakter. Ya. Kita tanamkan itu tepuk karakter itu setiap hari ya, yang tentunya misalkan kita tepuk prak religius, prak nasionalis, prak mandiri, prak gotong royong, prak integritas, yes. Nah, ini membawa dampak positif, semangat positif. Sebelum belajar anak udah semangat lagi. Bahkan kita apalagi kita adakan lagi tepuk semangat ya, ada tepuk semangat. Prak ngat, prak semangat. Nah, ketika anak-anak yang sudah konsentrasi ya, dari tepuk-tepuk tadi, konsentrasi dan semangat untuk belajar, barulah kita mengadakan pembelajaran. Tetap dalam pembelajaran tetap kita berikan motivasi lagi. Anak-anakku yang cantik ya, yang perempuan cantik semua, yang laki-laki ganteng semuanya, rajin-rajin semuanya ya. Walaupun
anak itu ada yang malas gitu sebenarnya, tapi tetap kita berikan semangat agar anak-anak itu timbul lebih semangat kembali sehingga mau mengikuti pembelajaran BDR maupun PJJ. Begitu juga dalam proses PPJ ini, PJJ maupun BDR ini, kita berikan semangat lagi ketika anak sudah mulai bosan, kita adakan ajak menyanyi lagi, ya, nyanyi lagi. Nah seperti itu. Nah setelah selesai, tentunya tugas-tugas akan diberikan tugas ke anak-anak yang nanti akan setelah selesai akan dikirim lewat Japri ya, tugas-tugasnya difoto dan kemudian di Japri masing-masing. Itu pun nanti akan saya nilai ya, dinilai, dikasih penilaian sehingga nilai pun juga kita nggak pelit ya karena memang BDR BCR karena anak bisa ngikutin aja udah alhamdulillah karena memang kendalanya masih banyak. Walaupun mungkin salah-salah sedikit, mungkin kurang apa, tetap aja kita bagus, hebat ya, seperti itu nilainya bagus, hebat, bahkan mungkin dengan angka A atau B seperti itu. Itulah motivasi yang sebagian yang saya berikan kepada anak-anak kami yang memang setiap hari kita memberikan motivasi kepada anak sehingga anak-anak itu merasa gembira, senang, nggak jenuh, sehingga timbul semangat belajarnya lebih tinggi dan lebih baik. Kira-kira seperti itu. Demikian dulu ya untuk sementara. Silakan barangkali yang lain. Baik, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan yang pertama. Terima kasih banyak Pak Kirman. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya. Langsung aja. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nastiti Anggarini, Pak. Izin bertanya, bagaimana strategi pembelajaran di SDN Sangseng Sawah 14 pagi selama pandemi COVID ini? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari saudari Nastiti ya. Bagaimana strategi pembelajaran BJJ maupun BDR dalam masa pandemi. Perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa ini ya, sebelum kita bisa melaksanakan BJJ atau sekarang udah masuk ke PTM BDR ya, PTM terbatas ya, kita akan membahas dulu di PTM terbatas. Yang dulu yang 50%, sekarang udah 100%. Saya sampaikan dalam bisa mengikuti PTM yang 50% itu kami sekolah harus diuji dulu ya, di asesmen dulu. Jadi sebelum kita bisa melakukan PTM 50%, kita diadakan tes, namanya asesmen. Ada asesmen 1 dan asesmen 2. Asesmen 1 lulus, yang menyatakan lulus adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan asesmen 2. Asesmen 2 dinyatakan lulus. Kemudian yang menyatakan lulus dari Kepala Dinas Provinsi DKI. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi modul. Mengisi modul. Modul bagi guru itu modul 1 sampai 11. Ya. Kemudian ada modul untuk orang tua murid. Modul kalau nggak salah modul 9. Juga ada modul untuk kepala sekolah. Semua guru, kepala sekolah, perwakilan orang tua murid, kepala sekolah, guru mengisi modul-modul itu. Nah, modul itu waktunya lama ya, tidak sekedar ngisi selesai enggak. Bisa saja satu modul itu bisa 3 jam, 5 jam. Nah, dari 11 modul itu kita dikasih waktu seminggu untuk mengisi menyelesaikan modul-modul. Terus modul itu isinya apa? Modul itu isinya adalah persiapan sekolah untuk bisa melaksanakan PTM terbatas yang 50% itu. Nah, persiapannya apa? Tentunya dari sarana dan prasarana. Nah, strateginya itu tadi kita harus menyiapkan sarana dan prasarana. Kemudian prokesnya, ya. Kemudian lokasinya, kemudian juga
suasananya, semua disiapkan. Nah, setelah prokesnya siap, prosedur kesehatan itu ya, itu siap dari mencuci tangan, datang sekolah itu mencuci tangan, terus pakai masker, kemudian masuk, kemudian jaraknya diatur kan gitu kan, duduknya diatur, kemudian kita adakan pembenahan tentang sarana dan prasarana, contohnya tempat cuci tangan harus diperbanyak, saluran-saluran diperbanyak, kemudian toiletnya harus bersih, wangi, juga selalu dikontrol, kan. Taman-tamannya juga harus bagus, dan semuanya dikontrol, diisi. Nah, itu modul-modul yang ada di kita laksanakan yang 1 sampai 11 tadi. Dan di sisi lain modul-modul itu juga berisi tentang blended learning. Blended learning itu pembelajaran campuran ya, antara pembelajaran PJJ maupun pembelajaran luring atau daring sama luring ya. Percampuran. Maksudnya ketika nanti sudah dilaksanakan di sekolah, nanti ketika guru mengajar ya, itu nanti ketika guru mengajar di ruangan kelas, otomatis itu kan separuh ya, baru 50% ya. 50% itu kalau jumlah murid sekarang di SD itu ada 32, itu yang boleh masuk dulu baru 16 orang. 16 orang masuk sekolah, PTM terbatas, 16 orang di rumah. Sehingga kalau tidak menggunakan metode strategi blended learning, ini tidak akan bisa ya. Jadi ketika guru ngajar di sekolah, kemudian kita yang di rumah ikut Zoom ya, Zoom, melaksanakan Zoom, di mana dalam pembelajaran di sekolah langsung nge-link ke mana, ke laptop atau ke HP. Nah, seperti itu. Situ setiap hari, ya pada saat itu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Setiap minggu kita evaluasi ya strategi pembelajaran. Bagaimana strategi pembelajaran ini kira-kira anak bisa menerima, ada kendala apa, ada masalah apa. Betul. Setiap hari Jumat kami rapat koordinasi untuk mengevaluasi strategi pembelajaran blended learning, di mana perpaduan antara luring dan daring. Banyak sekali kendala-kendala yang kita hak alami ya pada saat pembelajaran, namun nanti akan saya lanjutkan saja. Nah, sekarang masih tetap dalam strategi pembelajaran. Kemudian waktu juga masih terbatas, pada saat itu baru 3 jam pelajaran ya. 3 jam pelajaran itu kurang lebih hanya beberapa menit. 3 atau 4 pelajaran, 4 ya, 4 pelajaran kira-kira baru 105 menit ya. 105 menit itu terbatas banget ya, terbatas banget karena memang dalam masih uji coba. Nah, itu sehingga kita membuat strategi untuk pembelajaran sebegitu sulit sih tidak, tapi untuk persiapan itu memerlukan tenaga, pikiran, biaya, dan sebagainya, sehingga memakan waktu yang banyak, bahkan pemikiran yang luas, agar strategi pembelajaran yang waktunya sedikit ini bisa berjalan dengan baik, dan materi-materi yang esensial ya, materi-materi yang esensial itu bisa disampaikan kepada anak-anak. Intinya pada saat PTM terbatas 50% itu yang penting Bapak Ibu guru menyampaikan materi-materi yang memang esensial, yang pokok, yang penting bisa diterima oleh anak-anak. Sedangkan tugas-tugas itu diberikan yang nanti akan diberikan tugas di rumah, yang nanti hasilnya tetap difoto dan lewat Jabrik. Ya, itulah kurang lebihnya strategi pembelajaran di SDN Srengseng 14 selama PDR, PTT maupun PTM. Saya lanjutkan yaitu PTM 100%. Di mana strategi pembelajaran PTM 100% ini masih mengikuti strategi pembelajaran pada PTM 50%. Di mana Bapak Ibu guru, sekolah, pengawas, bahkan dari dinas, kami menganalisis kompetensi dasar
selama 1 semester ya yang terkena ini kita analisis KD-KD-nya dan kita ambil KD-KD yang esensial. KD-KD yang esensial ya dari muatan pelajaran baik muatan pelajaran PPKN, bahasa, IPA, matematika yang kelas tinggi ya. Kemudian yang lain-lain sehingga dalam PTM 100% ini tetap mengacu dalam strategi untuk pembelajaran esensial, di mana pembelajaran esensial ini kita ambil, kita berikan kepada siswa-siswi kita, sehingga benar-benar kompetensi dasar yang penting, yang esensial ini bisa tercapai. Begitu juga, ibaratnya seperti ini, ibaratnya dalam satu pembelajaran musil PPKN misalkan ya dalam 1 semester itu di situ ada 7 lah ya. Tapi dengan adanya PTM terbatas ini 100% mungkin yang bisa capai hanya 5 atau mungkin 4 ya. 4 itulah yang kita berikan kepada anak-anak ya, strategi kita seperti itu. Tapi yang 4 ini benar-benar tercapai gitu. Jadi tidak diharuskan tercapai semuanya. Jadi yang tercapai yang memang esensial, yang memang yang penting-penting, yang nanti untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Itu. Kemudian juga di PTM 100% ini juga masih terbatas ya. Aturan dari dinas, dalam hal ini di Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI mengisyaratkan dalam keputusannya bahwa untuk sekolah dasar itu hanya maksimal hanya 6 jam per hari ya, 6 jam per hari. Jadi per jamnya kalau 35 menit pertemuan ya, CP, jam pelajaran gitu, kali 6 ya sekitar 210. Kalau diberikan jam, dibagi jam pada umumnya hanya 3,5 jam. 3,5 jam itu udah termasuk dipotong nanti untuk istirahat ya, untuk istirahat. Jadi tidak boleh ditambah ya. Misalkan istirahat 30 menit sehingga menjadi 240 menit, ya, nggak boleh. Jadi maksimal adalah 6 jam pertemuan. Itu strategi pembelajaran pada PTM 100% ini. Kemudian juga selain memang memberikan pembelajaran secara langsung ya, kami juga belum berani mengadakan diskusi-diskusi. Jadi anak-anak belajar secara kelas ya, kelas, belum berani mengadakan diskusi-diskusi kelompok. Kenapa? Kalau diadakan diskusi kelompok itu timbulnya kerumunan ya, kerumunan. Sebab dalam aturannya PTM terbatas 100% ini anak-anak di sekolah ada jaraknya ya, ada jarak tempat duduk. Jarak tempat duduk itu minimal 1 meter ya. Ke depan 1 meter di antara anak-anak, sehingga kalau kita adakan diskusi masih belum memungkinkan dan mungkin itu termasuk melanggar aturan prokes. Kemudian juga dalam pembelajaran, strategi pembelajaran di PTM ke-2 ini yang 100%, tentunya juga anak-anak juga belum boleh maju ke depan satu-satu ya, dalam arti mungkin mengerjakan soal-soal itu belum. Ini karena apa? Ini tentunya juga masih tetap mengikuti prokes ya, prokes. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita sampaikan, perlu kita laksanakan ya sesuai dengan prokes. Kami mengadakan evaluasi ya, setiap 2 minggu itu mengadakan evaluasi. Tentunya dari berbagai karakter ya anak ya. Karena di sekolah dasar itu kurikulum mengisyaratkan tuh 70% itu adalah penanaman karakter. Jadi yang kita utamakan penanaman karakter agar apa? Strategi kita agar anak-anak itu disiplin. Walaupun memang ini PTM terbatas, tetap anak-anak mempunyai kedisiplinan ya dalam hal masuknya, kemudian menerima pelajarannya, pembelajarannya. Ini kita pembiasaan terus, pembiasaan agar anak-anak benar-benar dengan jam yang singkat ini, hari yang
singkat ini agar semua materi-materi yang diberikan kepada anak-anak dengan kedisiplinan, dengan pembiasaan, sehingga bisa menyerap dan diterima oleh anak-anak semuanya. Itu tambahan untuk PTM yang kedua ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama COVID segera hilang sehingga nanti anak-anak bisa belajar sebagaimana mestinya, bisa full time dari jam 6:30 sampai jam 1 ya siang. Mudah-mudahan seperti itu. Demikian untuk pertanyaan tentang strategi pembelajaran. Kami kembalikan kepada hostnya. Kami silakan. Baik, itu dia jawaban dari Nastiti terkait dengan strategi pembelajaran di SDN Srengseng Sawah 14 pagi di masa pandemi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Nur Aida. Silakan waktu dan tempat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aida, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran selama masa pandemi? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Mbak. Akan saya jawab. Ya, kendala-kendala tentunya ada ya selama pembelajaran masa pandemik. Akan saya uraikan dari pertama ya. Jadi kita bersama-sama memahami dan mengetahui bahwa semenjak awal tahun 2020 ya, bulan Maret kita sudah mulai terkena COVID-19 sampai dengan kemarin bulan Juni ya tahun 2020, sehingga pada saat Maret April itu sudah mulai penghentian pembelajaran secara formal ya, sehingga pemerintah menyarankan memberikan aturan bahwa kita melakukan pembelajaran secara daring atau PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Nah, tentunya suasana pembelajaran BDR atau PJJ ini awalnya ya Mbak ya, awalnya itu tadi yang saya katakan, orang tua senang, anak senang, belajar lewat virtual, lihat masuk HP, masuk TikTok dan gitu. Tapi lama-lama orang tua juga ada rasa jenuh ya, ada rasa jenuh, ada rasa bosan, bahkan juga ada yang di antara keluarganya itu ada yang kena COVID. Dari dampak kena COVID juga ada di antara orang tuanya juga ada yang kena PHK, kemudian juga ada yang kehilangan keluarga dan sebagainya. Ini yang membuat down, membuat sedih, membuat prihatin kita semuanya, orang tua kita, sehingga menimbulkan masalah-masalah baru. Yang saya alami selama BDR daring ini, yang pertama adalah masalah, saya bagi dua ya Mbak ya, saya bagi dua. Masalah yang ada di dalam sekolah sendiri ya, dari sekolah sendiri dan juga dari kekurangan dari orang tua murid. Kendala-kendala yang dari sekolah sendiri tentunya yang pertama adalah sarana dan prasarannya dulu ya. Jadi prasarana dan sarana untuk di sekolah dasar untuk melakukan atau menjalankan kegiatan daring itu sangat banyak ya. Pertama, WiFi-nya itu masih kecil ya, WiFi-nya masih kecil. Kemudian sinyalnya kadang ada, kadang enggak. Kemudian perangkat audiovisualnya itu terbatas ya. Mungkin infokusnya, apalagi laptopnya, kemudian seperti itu ada kendala. Ditambah lagi Bapak Ibu guru yang memang sudah sepuh, yang sudah usia 50 ke atas, itu untuk memahami IT tidak begitu baik ya, tidak bagus. Sehingga perlu bantuan kepada guru-guru yang masih muda-muda seperti kalian ini untuk mengapresiasikan IT ya. Termasuk saya sendiri juga IT-nya kurang ya. Sehingga ada kendala-kendala yang harus kita hadapi, kita berikan solusi yang terbaik sehingga kendala itu bisa terlampaui atau bisa diatasi. Kemudian kendala-kendala dari orang tua murid.
kendala-kendala dari orang tua murid, awal-awalnya tadi saya katakan orang tua senang ya belajar secara daring lewat virtual, tapi lama-kelamaan orang tua jenuh. Jenuhnya apa? Yang pertama, orang tua terganggu dengan kesibukan di rumah, apalagi kalau orang tuanya itu dua-duanya kerja, ayahnya kerja, mamahnya kerja, HP cuma satu, dibawa ibunya, dibawa bapaknya. Nah, ini suatu kendala gitu. Kemudian orang tua yang sering mendampingi pun yang di rumah juga sudah merasa jenuh. Karena kenapa jenuh? Merasa kerepotan sehingga pagi-pagi nggak bisa ngurus anaknya yang kecil gitu ya, tidak bisa bersih-bersih rumah, tidak bisa masak karena harus mendampingi putra-putrinya seperti itu. Kemudian dari saat-saat sudah lama, kemudian ada kendala tambahan. Tadi yang saya katakan, ada orang tuanya yang kena COVID meninggal, akhirnya ekonominya lumpuh ya, ekonomi lumpuh. Kemudian juga memang ada sebagian orang tua murid yang memang benar-benar ekonominya sangat lemah. Kemudian seperti itu akhirnya untuk membeli pulsa, membeli paket itu kadang dia suka WA saya, Pak, mohon maaf WA paket saya habis, gitu kan. Besok atau berapa hari lagi baru bisa beli. Atau bilang, Pak, mohon maaf tugasnya terlambat karena pulsanya habis, belum bisa beli. Ada juga, Pak, saya mau makan susah, akhirnya HP-nya kami gadekan dulu, ya kan? Karena mau makan nggak bisa, akhirnya HP-nya digadekan. Rasanya sedih. Kami ini sedih banget ya melihat kondisi orang tua seperti ini. Belum lagi yang saya katakan tadi, orang tuanya ada yang meninggal sehingga ekonominya langsung gratis nggak ada. Kemudian juga tadi yang katakan punya anak 3, yang satu di SD, satu SMP, satu SMA. Itu HP cuma 1, sehingga buat giliran. Buat kakaknya dulu yang SMA, pagi, ntar siang untuk kakaknya yang SMP. Dia yang SD nanti ngerjainnya nanti. Sehingga kami sebagai guru SD leluasa kepada orang tua memberikan keringanan. Kalau mau dikirim malam juga nggak apa-apa. Kan malam sampai jam 9, jam 10 saya terima. Yang penting bisa ngirim. Nah, itulah kendala-kendala. Nah, kendala yang berikutnya lagi, sama sekali ada orang tua murid yang nggak punya HP sama sekali. Nah, kebetulan kalau yang seperti itu, saya berusaha untuk membuat proposal ke perusahaan-perusahaan begitu. Kemudian alhamdulillah tahun 2021 kemarin kami dapat bantuan dari perusahaan 4 ini ya, 4 HP ya, 4 HP sehingga anak-anak itu yang memang benar-benar orang nggak punya, yang nggak punya HP akhirnya saya berikan ya, saya berikan HP agar digunakan untuk bisa belajar mengikuti pelajaran secara daring. Ini akan saya perlihatkan ini anak yang yang saya berikan HP ya. Ini saya masih punya dokumennya nih. Nah, ini Mbak nih. Ini adalah salah satu anak yang saya berikan HP ini di bawah. Ini adalah anak yang nggak punya. Kami guru-guru berusaha agar anak-anak itu bisa belajar. Kami berusaha kerjasama dengan perusahaan agar alhamdulillah dapat 4 HP sehingga saya berikan kepada anak-anak. Nah, itu kendala-kendala yang ada selama pembelajaran daring ini. Masih ada lagi barangkali ya, tentunya ada anak yang di PHK orang tuanya, Bu, Mbak ya, di PHK ya. Dengan adanya pandemik ini COVID-19 akhirnya ada orang tua di PHK kerjaannya sehingga anak itu, orang tua itu pulang kampung ke rumahnya
dari tahun 2020 sampai 2021 ini sampai nggak pulang-pulang ke Jakarta, sehingga sampai sekarang BDR terus, minta di BDR, tetap kami layani. Di sisi lain kami PTM juga selain BDR, padahal kami udah terlalu capek itu ya, tapi apa boleh buat, karena memang ya kasihan kalau nggak kita layani. Alhamdulillah hari Senin kemarin sudah balik ke Jakarta, hari Senin tanggal 17 kemarin. Itu udah balik, alhamdulillah, dan tadi saya cek udah masuk. Nah, itulah seperti itu kendala-kendala daring selama masa pandemik yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan kepada host, silakan. Untuk penanya selanjutnya yaitu ada dari Ajeng, Rizky Ajeng, Ayu Ningtyas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Ajeng Ayu Ningtyas. Ya. Izin bertanya, apa saja kegiatan ekstrakurikuler di SDN Srengseng Sawah 14 pagi ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Untuk kegiatan ekstrakurikuler itu sesuai dengan instruksi dari Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu pada masa BDR dulu ya Mbak ya, masa BDR atau PJJ itu benar-benar ditiadakan, ya, benar-benar ditiadakan. Namun sebelum adanya COVID itu memang ada beberapa jenis kegiatan yang kita lakukan sebelum adanya COVID. Itu ada utama adalah pramuka ya, wajib pramuka. Kemudian yang lain-lainnya itu ada paskibra, ada karate, ada marawis, kemudian ada tari, ya seperti itu. Tapi semenjak adanya pandemik itu dihentikan. Namun setelah dievaluasi pada saat bulan Juli, Agustus itu, bulan Agustus kita adakan lagi kegiatan pramuka, tapi lewat virtual juga, lewat PDR atau PJ juga, gitu. Kemudian untuk sekarang ini dengan kondisi PTM 50%, itu juga belum boleh kegiatan pramuka. Bukan hanya pramuka aja Mbak ya, yang kegiatan yang sifatnya praktek seperti olahraga, seperti mungkin ibadah gitu yang sifatnya berkumpul itu masih belum boleh, seperti itu. Kemudian untuk hari ini sudah memasuki PTM yang 100%, nah ini juga masih diperbolehkan tapi tetap secara virtual ya, atau masih daring untuk kegiatan ekstrakurikuler. Karena apa? Karena memang kalau misalkan kalau kita adakan nari itu kan masih bersentuhan, masih berdekatan, dan ini dikhawatirkan nanti kalau diadakan takut nanti menimbulkan klaster baru ya. Dengan adanya klaster baru nanti dikhawatirkan nanti sekolah ditutup lagi. Kami pun sekarang di sekolah selalu wanti-wanti, hati-hati, selalu setiap saat mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga prosedur kesehatan ya. Jangan sampai nanti kalau seandainya anak nanti selalu tidak mentaati peraturan prokesnya, nanti ada yang lapor dan sebagainya, ternyata memang benar ya nanti dihentikan kan gitu. Kak sayang banget karena PTM ini perjalanannya panjang ya, untuk bisa jadi ikut PTM ini perjalanannya panjang. Nah, demikian untuk kegiatan ekstrakurikuler Mbak ya, untuk sementara ini benar-benar sangat dibatasi, hanya pramuka saja yang bisa kami jalankan sesuai dengan aturan dari Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan maksud saya. Nah, itu aja Mbak ya untuk sementara. Untuk pertanyaan terakhir Pak, Ya. ini saya sendiri. Ya. Itu terkait dengan kurikulum, apa kurikulum yang digunakan di SDN Srengseng Sawah 14 pagi dan alasan apa untuk memilih menggunakan kurikulum tersebut Pak? Jadi itu aja Pak. Baik, terima kasih.
Akan saya jawab. Kurikulum sekolah dasar SD Srengseng Sawah 14 itu masih menggunakan kurikulum Kurtilas, ya, kurikulum 13 yang sudah dimodif atau direvisi berdasarkan COVID-19, di mana semenjak adanya COVID-19 itu ada kurikulum, ada namanya istilah penyederhanaan kurikulum. Ya, penyederhanaan kurikulum itu artinya pemerintah menyusun, mengedit, di mana kurikulum penyederhanaan itu adalah yang berisi tentang pembelajaran yang esensial, yang pokok, yang penting, seperti itu. Sehingga kurikulum perlu direvisi. Dan memang sebenarnya kami di sekolah dasar itu setiap tahun itu merevisi kurikulum, ya. Setiap tahun itu setiap bulan Juni atau bulan Mei kita sudah kumpul, artinya rapat, dibimbing oleh pengawas, kemudian Pak Sudin kadang datang untuk merevisi kurikulum. Nah, setelah kurikulum itu direvisi setiap tahun, nah di SDN Srengseng Sawah 14 ini sudah merevisi kurikulum yang tadi yang sudah katakan adalah kurikulum penyederhanaan untuk dengan adanya masa pandemik. Nanti kalau seandainya pandemik ini sudah kembali tidak ada sama sekali, kita akan kembali lagi menggunakan kurikulum 2013, ya, seperti itu. Kemudian di kurikulum pun selalu kami revisi yang tadi, ya, tentunya yang direvisi itu tentang visi misinya, kan gitu kan, visi misinya, tujuannya masih cocok apa tidak, sesuai dengan perkembangan apa tidak, juga atas saran-saran dari pemangku pendidikan, dalam ini Kadis, Kasudin, Kasarlak, ada masukan juga. Kita merekomendasikan dari masukan-masukan dari komite sekolah, ya, dari komite sekolah, dari orang-orang peduli pendidikan, yang sehingga itulah kurikulum yang kita pakai. Kemudian setelah kita diskusikan, kita revisi, dan kita sepakati, kemudian kepala sekolah nanti akan tanda tangan, komite tanda tangan, dan nanti akan disahkan oleh kepala suku dinas. Nah, dalam hal ini ada kami di wilayah Jakarta Selatan, berarti yang bertanda tangan menyetujui kurikulum ini adalah Kepala Sudin Jakarta Selatan. Nah, itu kurikulum yang saya pakai, yang kami pakai di SDN Srengseng Sawah 14. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke host lagi. Ya, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban di atas yang tadi sudah Bapak sebutkan jawabannya. Terima kasih banyak. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan bahwasanya motivasi yang diberikan di kelas Bapak selama masa pembelajaran daring ini yaitu memberikan semangat kepada orang tua wali selaku pendamping selama pembelajaran yang jarak jauh. Nah, kemudian Pak Kirman ini memberikan ice breaking. Ice breaking ini yang berupa ada tepuk tangan, kemudian juga ada nyanyian, yang di dalamnya pembelajaran tersebut juga diberikan motivasi, yaitu berupa kata-kata yang mutiara, berupa yang ada kata-kata yang ada mutiaranya. Nah, kemudian kedua, untuk strategi pembelajaran campuran, Bapak ini menggunakan pembelajaran campuran atau blended learning. Blended learning yang yaitu merupakan pembelajaran berupa luring dan daring, memberikan pembelajaran yang esensial. Artinya, Bapak ini menggunakan pembelajaran yang hanya pokok-pokoknya saja, seperti kompetensi-kompetensi dasar yang pokok agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai juga. Kemudian dikurangi waktu jam, seperti ada 6 jam pelajaran, atau yang biasa dikatakan itu 3,5 jam normal pada umumnya, ya, yang terpatok pada jam Greenwich. Kemudian
selanjutnya tidak dulu menggunakan pembelajaran yang berkelompok karena akan menimbulkan dan memicu resiko terjadinya COVID-19. Nah, kemudian juga melaksanakan pembiasaan. Bapak ini melaksanakan pembiasaan untuk penanaman karakter-karakter yang baik. Nah, itu dia. Kemudian dari sudut kendala, yaitu ada kurangnya alat penunjang yang baik, seperti dari segi sarana dan prasarana. Kemudian juga masih banyak guru yang kurang paham akan teknologi di SDN Srengseng Sawah 14 pagi tersebut. Kemudian juga banyaknya orang tua yang jenuh dan bosan akibat pembelajaran daring yang terus-menerus, sehingga orang tua pun merasa adanya jenuh. Selanjutnya di dalam ekstrakurikuler tersebut, yaitu ada pramuka dan juga olahraga dan keagamaan. Namun untuk selama PTMT ini yaitu hanya ada pramuka. Dan yang terakhir pada kurikulum ini yaitu menggunakan kurikulum 13 yang sudah direvisi pada masa COVID-19 atau ada penyederhanaan kurikulum. Itu saja. Saya Muhammad Fatih Nur Fadli yang memandu jalannya acara ini. Terima kasih kepada Bapak Sukirman selaku guru di SDN Srengseng Sawah 14 pagi yang telah meluangkan waktunya sudah jauh-jauh, ya kan Pak. Maaf sekali dan terima kasih lah atas waktunya. Kemudian teman-teman juga terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Fatih Nur Fadli izin untuk mengundurkan dan mengucapkan pamit. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang saya ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.